Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita juga akan pantau ya informasi terbaru dari Garut, dari kasus dokter atau pelecehan dari dokter Objin di Garut. Ada rekan Taufik Hidayah. Ya. Taufik Hidayah, informasi terbaru dari pihak kepolisian mungkin seperti apa? Baik, bisa saya sampaikan bahwa oknum dokter kandungan yang diduga terlibat pelecehan terhadap pasien ibu hamil di Garut, Jawa Barat, saat ini informasinya masih menjalani pemeriksaan lanjutan setelah diamankan di Mapores Garut pada malam tadi. Untuk oknum dokter tersebut juga tiba di Mapores Garut sekitar pukul 21.30 malam tadi dan langsung diperiksa di ruangan khusus yang memang saat ini dilakukan pemeriksaan intensif, terutama penyidik Polres Garut masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan terkait apakah ada acuan lain untuk memeriksa lanjutan atas dugaan pelecehan ini. Dan informasinya pagi ini dari perwakilan Kementerian Kesehatan juga akan meninjau langsung bagaimana proses penyidikan di Polres Garut. Namun statusnya untuk oknum dokter ini masih sebagai saksi, sehingga polisi masih memiliki waktu 1x24 jam apakah statusnya akan naik atau tidak. Kami awak media pun masih menunggu. Dan info terbaru juga ada 2 orang korban yang sudah melaporkan kejadian ini ke Mapores Garut. Namun pemeriksaan korban dilakukan tertutup karena menyangkut dengan tindakan asusila, sehingga perlu ada privasi identitas termasuk privasi alamat para korban. Demikian. Ya, Taufik, pagi ini Anda berada di lokasi klinik tempat tersangka berdinas ya, berarti ya. Bisa Anda gambarkan sebagaimana situasi pagi ini di klinik tersebut? Baik, belum ditetapkan sebagai tersangka, di garis bawahi belum ditetapkan sebagai tersangka, statusnya masih sebagai saksi. Dan saya bisa perlihatkan kepada Anda ini di belakang saya bahwa ini dulu tempat oknum dokter tersebut berdinas atau berpraktek di salah satu klinik yang dijadikan TKP dugaan pelecehan tersebut. Dan Dinas Kesehatan juga mengkonfirmasi oknum dokter tersebut bukan hanya berpraktek di klinik ini saja, tetapi di beberapa rumah sakit swasta yang ada di Garut, termasuk di puskesmas termasuk di salah satu rumah sakit di Malangbong. Dan saat ini informasi terbaru, Dinas Kesehatan tidak meregistrasi izin praktek pasca ada aduan dari para korban sejak 2024 lalu. Demikian. Baik, Taufik. Baik, ini kalau kita lihat memang berbeda ya suasananya, Rivi, sepi gitu ya, tidak ada kendaraan yang parkir dan orang-orang ini langsung mereview klinik tersebut bintang 1 ya. Ini jadi pembelajaran juga untuk rumah sakit ataupun klinik kalau mau nge-hire dokter ya benar-benar dipilih lah, jangan sampai ujung-ujungnya bisnisnya turun gitu ya. Oke, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Mungkin saya mau ke Dokter Mirza terlebih dahulu. Dokter Mirza, yang terbaru pada pagi hari ini saya melihat Anda mengatakan ada temuan baru nih dari Malang. Nah, boleh mungkin di-spill, Dok, aduan dari wilayah lainnya selain Bandung dan juga Garut. Ya, jadi ini dari tadi malam atau mungkin kemarin sore kan masuk ke Instagram saya, tapi saya belum sempat baca. Lalu terus banyak yang mention atau tag ke akun saya gitu ya. Lalu saya baca ini ada korban ya, yang bersangkutan mengaku sebagai korban, membuat postingan ya, membuat Instagram story dan dimention ke saya, dan juga beliaunya sudah membuat postingan di feed Instagramnya terkait kejadian yang menimpa dirinya, termasuk bukti-bukti dan juga rekaman percakapan begitu. Jadi saya untuk memastikan keasliannya tentu
saya serahkan kepada korban, sang pencerita ya, atau pelapor untuk memastikan bahwa itu adalah kejadian yang asli. Jadi ini kasus yang baru, tapi memang belum bisa saya pastikan apakah itu betul atau tidak. Tapi itu diposting langsung oleh korban yang mengaku sebagai korban. Dokter Mirza, mungkin menghitung tidak sih, mungkin ada berapa ratus mungkin DM aduan yang sudah masuk. Ini kalau dibikin posko kayaknya membludak nih aduan-aduan masyarakat nih. Iya, jadi kalau jumlahnya saya nggak menghitung, terutama saat tentang kasus yang di Garut ini luar biasa, sangat luar biasa. Jadi hampir setiap menit itu ada cerita, ada kisah yang masuk ke saya, terus ada korban atau yang mengaku sebagai korban gitu. Banyak sekali dan itu terus menerus, sehingga saya sempat menceritakan di Instagram Story bahwa saya nggak bisa handle ini semuanya. Artinya saya baca satu persatu sudah nggak mungkin gitu ya. Tapi alhamdulillah ini yang membuat saya sangat bahagia, sangat bahagia. Teman-teman sejawat sesama dokter ini mulai speak up. Mereka mulai merasa berani untuk untuk membantu atau bersuara. Mereka bersedia untuk menjadi tempat cerita dari korban-korbannya gitu. Dan ini adalah suatu hal yang menurut saya pribadi itu luar biasa, karena teman-teman sejawat sudah mulai merasa risih dan juga berani untuk mengungkapkan bahwa ada kejadian yang terjadi tidak benar pada yang dilakukan oleh teman sejawatnya. Baik, baik. Terima kasih, Dr. Mirza. Saya bergeser ke pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Kestri, menampung ya. Tadi ada upaya dari DPR, lalu juga sejumlah korban yang bersuara speak up, termasuk juga keprofesian yang ikut speak up juga karena mungkin tidak mau dinodai ya keprofesian mereka. Silakan Dr. Kestri. Ya, yang pertama saya tanggapi terkait dengan tes kesehatan mental ya atau FMPI ketika seorang dokter umum ingin melanjutkan ke dokter spesialis. Untuk tes kesehatan mental, sebenarnya setiap dokter umum yang ingin melanjutkan ke pendidikan dokter spesialis ataupun ketika mahasiswa yang akan masuk ke pendidikan kedokteran itu dilakukan tes MMPI. Itu hukumnya wajib. Di mana tes MMPI ini adalah bagian dari tes psikotes. Akan tetapi tes MMPI tersebut tidak bisa membaca untuk kelainan seksual. Kenapa? Karena kelainan seksual umumnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Apa yang dibaca oleh tes MMPI? Yang dibaca oleh tes MMPI yaitu yang pertama gangguan antidepresi, kemudian gangguan antisosial dan gangguan depresi. Nah, inilah yang dibaca oleh MMPI. Mungkin kedepannya sebagai saran ya, kita juga bisa melakukan mungkin pendekatan untuk menghindari pelecehan seksual, tes untuk mengetahui kelainan atau penyimpangan seksual ini. Dan selain itu juga ID siap berkolaborasi untuk melakukan pengawasan dan saat ini kita terus melakukan komunikasi secara aktif untuk mendapatkan keakuratan informasi guna untuk bertindak tepat bagi pelaku-pelaku yang memang amoral. Dan sebagai akhir, saya yakin bahwasannya di setiap institusi selalu ada oknum yang kurang baik. Saya yakin juga sebagai dokter jauh lebih banyak dokter yang beretika dan memiliki hati nurani daripada oknum-oknum atau dokter-dokter yang tidak beretika. Ya baik, Dokter Kestri, saya mengutip pernyataan dari Kepala Biro Hukum PBID 2019-2021 Dr. Nazar yang mengatakan kemarin merasa 2 tahun terakhir ini fungsi pengawasan ID ini memang melemah setelah adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru. Ini mumpung ada Bu Atalia dari anggota DPR RI, mungkin Anda bisa menyampaikan faktanya bagaimana. Karena seingat saya dulu kalau rumah sakit mau nge-hire dokter harus berdasarkan rekomendasi ID. Tapi setelah 2 tahun terakhir kata Dr. Nazar itu tidak terjadi lagi. Sedikit narasi saya tambahkan Dr. Kestri dari Bu Atalia juga. Kenapa hanya dilakukan pada saat S1 pendidikan kedokteran, tapi tidak dilakukan secara berkala, termasuk juga untuk perpanjangan STR misalnya. STR mungkin rentan waktunya terlalu jauh. Nah, kenapa tidak dibuat setiap tahun saja begitu? Silakan Dr. Kestri.
Ya, yang pertama terkait dengan MMPI lagi ya, tes psikotes atau kejiwaan secara berkala. Nah, jadi tes kejiwaan ini bukan hanya S1 saja. Jadi di dokter umum ketika kita akan masuk, kita juga melakukan MMPI. Yang kedua, ketika kita memasuki program pendidikan spesialis atau PPDS atau yang disebut biasa SP1, spesialis 1, itu juga melakukan psikotes berupa MMPI. Namun kelainan atau penyimpangan seksual ketika tes MMPI itu tidak terbaca karena banyaknya tes kelainan atau penyimpangan seksual itu dipengaruhi faktor lingkungan. Misalnya ketika masuk dalam keadaan normal-normal aja. Nah, di semester 2, semester 3 biasanya terjadi atau terjadinya tidak dipengaruhi dari kecil, tapi didapat ketika mereka dewasa. Jadi tes ini tidak membaca penyimpangan atau kelainan seksual. Kenapa? Faktor terbesar yang mempengaruhi kelainan ini adalah faktor yang paling besar mempengaruhi kelainan ini adalah faktor lingkungan. Nah, bahkan bukan hanya SP1 saja, ketika untuk mengambil sekolah konsultan, spesialis atau SP2 itu juga melakukan uji psikotes, yaitu berupa MMPI juga. Jadi mungkin untuk kedepannya tes yang dilakukan selain MMPI mungkin psikologi atau psikiater yang lebih memiliki wewenang ya untuk melakukan tes ini secara mendalam terkait dengan tindakan amoral atau kelainan seksual tersebut. Nah, terkait dengan kalau wewenang pengawasan ini bukan 2 tahun terakhir, tapi sudah beberapa tahun terakhir. Ini kita berpedoman juga pada undang-undang, mungkin bisa digarisbawahin izin Ibu Atalia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana undang-undang ini terkait dengan kesehatan mengatur pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan, dan ini sekarang dibawa oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ID ini sekarang hanya sifatnya melihat, menonton. Mungkin ke depan kami siap berkolaborasi dan membuka diri untuk bekerja sama melakukan pengawasan ataupun melakukan kolaborasi lainnya. Sedikit ya. Terima kasih. Silakan Bu Atalia, mungkin perlu Anda dijadikan catatan yang garis bawah. Baik sekali. Namun saya mendapatkan informasi ini A1. Saya mendapatkan dari institusi pendidikannya. Pada waktu itu wakil rektor dan dekan yang menyampaikan begitu ya. Jadi kalau seandainya dari ID menyampaikan bahwa itu sudah dilakukan secara rutin dan lain sebagainya, saya kira berarti yang harus dilakukan adalah proses ini harus merata di seluruh institusi pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran. Maksud saya seperti itu ya. Jadi saya bukan bicara tanpa data Ibu. Jadi saya disampaikan apa yang orang disampaikan kepada saya ya. Nah jadi ID memiliki peran penting. Jadi kalau memang Ibu menyampaikan ini sudah dilakukan, kalau begitu tolong didorong agar supaya seluruh institusi pendidikan melakukan hal tersebut. Begitu ya Bu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah saya ingin fokus kita bagaimana ke depan. Maka ke depan tadi mulai dari ID, dari Kemenkes, dan karena kemarin kami bergabung dengan teman-teman dari institusi pendidikan yaitu Unpad, kemudian juga dari RSHS, kemudian juga mewakili Kemenkes dan lain sebagainya. Jadi kami informasinya A1 ya Bu ya. Nah, jadi yang penting dilakukan adalah bagaimana ke depannya. Tadi jadi akarnya dulu. Mari kita perbaiki akarnya, sistem. Dari mulai bagaimana pendaftaran, bagaimana kurikulum yang responsif ya terkait dengan kasus-kasus seperti ini, termasuk monitoring evaluasi. Jangan lupa yang harus dilakukan adalah dari sisi bagaimana kita mendorong pelayanan kesehatan di Vaskes itu juga harus mumpuni, karena tidak ada yang namanya istilah kriminalitas atau apapun istilahnya ketika tidak ada peluang. Ya, maka pengawasan dari fasilitas kesehatan juga menjadi sangat penting, begitu ya. Nah, yang selanjutnya yang penting kita lakukan adalah bagaimana informasi kepada masyarakat itu bisa disampaikan terkait dengan ketika ada kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai menunggu lama. Ini dari tahun 2024, apakah kita harus menunggu dulu no viral no justice dulu begitu ya? Nggak seperti itu. Nah, karena ini menjadi penting, maka saya menginformasikan saat ini juga, jadi kepada seluruh masyarakat yang saat ini menonton, di Kemen PPA itu juga ada saluran namanya Sapa 129. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini silakan melaporkan. Jangan merasa bahwa ini kok kayaknya benar nggak ya gitu. Apakah ini kasus kekerasan seksual atau bukan ya? Tidak ada istilah kecil dalam ini ada di Undang-Undang TPKS ya. Jadi itu luas sekali gitu ya. Kemudian juga di hotline UPTD PPA, karena ini kasus yang kita bahas ini di Jawa Barat ya. Kita ini ada nomor hotline juga, boleh dicatat 085222206777. Nah, kemudian yang penting juga untuk dilakukan adalah bahwa kita harus berkolaborasi untuk
membahas ini secara bersama-sama, tidak lagi menyalahkan siapa yang bersalah, gitu ya. Tidak seperti Baik. itu, tapi kita ke depannya bagaimana agar Baik, supaya Ibu. betul-betul si masalah ini tidak terjadi lagi. Dan mohon maaf, saya ingin memberi garis bawah lagi di sini, ini tidak hanya terjadi pada institusi kesehatan. Kita ini tertampar untuk institusi pendidikan juga sama, begitu ya? Iya, Terkait betul, dengan betul. institusi yang kita menganggap ini kepolisian misalkan begitu, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk Baik. semuanya. Nah, maka saat ini Oke. Bu Menteri tadi menyampaikan bahwa beliau akan roadshow kepada institusi-institusi untuk memberikan dorongan terkait dengan perlindungan ini. Untuk institusi pendidikan, contohnya di UGM, beliau akan hadir ke sana di insya Allah hari Sabtu ini. Beliau akan mendorong Baik. bagaimana supaya terkait dengan materi kekerasan seksual ini dimasukkan ke dalam Baik, Bu Atalia. kalau kita istilahkan mungkin ospek lah, begitu ya kalau dulu namanya ya. Jadi memang masyarakat termasuk juga semua sebetulnya harus memahami terkait dengan bahwa ada hal-hal tertentu yang boleh tidak boleh, etis atau tidak etis dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini harus kerja Baik. sama semua pihak seperti itu, tidak saling menyalahkan. Baik. Baik. Mungkin juga pesan meneruskan pesan tadi harapan juga dari pengurus besar Ikatan Dokter Bu Atalia dengan lintas komisi di DPR diperkuat peran dan fungsi dari yang sudah ada saat ini, mungkin diberikan taring yang lebih tajam lagi untuk pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Bu, agar kasus ini tidak lagi terjadi kelak di kemudian hari. Kita harus stop lah dengan merusak unsur keprofesian kedokteran ini, begitu ya. Terima kasih Bu Atalia, terima kasih Dr. Kastri Terima kasih. dan juga Dr. Miza. Terima kasih. Waktunya pagi ini. Sukses Terima selalu untuk Anda bertiga. kasih.